Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Sejarah, selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi beberapa tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari tembok Yakjuj dan Makjuj hingga pohon Sidratul Muntaha, mari kita gali lebih dalam tentang rahasia-rahasia yang masih belum terungkap. Jadi, pastikan untuk menyimak video ini sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Bumi memiliki luas yang mencapai 500 juta kilometer persegi, dengan 30% daratan dan 70% lautan. Oleh karena itu, sebagian besar wilayah bumi masih belum terjamah oleh manusia. Salah satu area yang masih misterius adalah lautan, karena sebagian besar wilayahnya belum dieksplorasi. Jika Anda penasaran tentang tempat-tempat misterius dalam Al-Quran, berikut informasi lebih lanjut dari berbagai sumber. Di tengah keajaiban alam semesta, terdapat tempat-tempat misterius yang dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi masih belum terungkap oleh manusia modern. Meskipun telah banyak upaya untuk menemukannya, tempat-tempat tersebut masih tetap menjadi rahasia yang belum terpecahkan. 1. Tembok Yakjuj dan Makjuj. Ada cerita misterius tentang sebuah tembok besi raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk melindungi dunia dari Yakjuj dan Makjuj, dua kaum yang merusak. Dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 93 hingga 97, disebutkan bahwa tembok itu berada di antara dua gunung. Yakjuj dan Makjuj diyakini sebagai manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hingga kini, keberadaan tembok besi itu masih menjadi misteri. Beberapa mengaitkannya dengan tembok besar Cina. Terdapat juga keyakinan lain bahwa tembok Yakjuj dan Makjuj terletak di antara Samarkand dan India, seperti yang diungkapkan dalam tafsir The Holy Quran oleh Abdullah Yusuf Ali. Sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, terdapat celah sempit di antara gunung batu. 2. Pulau Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan besar di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat dibelenggu Dajjal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang kerabat Nabi bernama Tamim mengatakan bahwa ia tersesat di suatu pulau yang terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria dibelenggu. Lokasi itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait isu tersebut, beredar anggapan bahwa keterangan Tamim merujuk pada Pulau Sokotra. 3. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah, harta yang melimpah ruah, sehingga dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menerapkan teknologi pada masanya. Istana Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal dengan Solomon Temple, istana atau kuil Sulaiman. Menurut keterangan dalam ayat Al-Quran surat An-Naml, ayat 44, dikatakan bahwa Temple of Solomon sangat megah. Siapa yang datang ke sana akan terkesima. Dikatakan kepadanya, Balkis, masuklah ke istana. Ketika Balkis melihat lantai istana itu, dia menyangkanya kolam air yang besar. Dia menyingkapkan gaun yang menutupi kedua betisnya. Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai licin, berkilap, yang terbuat dari kaca. Balkis, berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat An-Naml ayat 44. Sepeninggalnya Sulaiman, istana itu hancur bukan karena runtuh, tapi diruntuhkan orang Yahudi yang sombong dan angkuh, seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4-7. 4. Telaga Ainul Hayat. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa Telaga Ainul Hayat adalah air kehidupan yang bisa menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga siapa saja yang berhasil meminum air ini, maka dia akan hidup selamanya sampai hari kiamat, atau sampai memohon untuk diwafatkan. Kisah mengenai Telaga Ainul Hayat ini tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101.
Dalam kitab suci umat Islam tersebut dijelaskan bahwa Ainul Hayat berada di tempat terbitnya matahari atau berada di sebelah timur, tapi sampai saat ini masih belum ditemukan. Sementara itu, dikisahkan Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama kurang lebih 12 tahun. Dikatakan bahwa tempat tersebut sangat gelap, tapi tidak seperti malam hari melainkan gelap karena dipenuhi dengan kabut asap. 5. Jabal Qaf. Tempat misterius selanjutnya adalah Jabal Qaf. Dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Miraj, beliau melihat gunung Jabal Qaf yang tampak sangat indah. Sinar biru membelah angkasa sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan gunung tersebut. Dalam tafsir Al-Alusi, Jabal Qaf ini digambarkan sebagai sebuah gunung yang tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan yang dapat melihatnya. Gunung ini jarang diketahui oleh manusia. Dalam Al-Quran sendiri, Jabal Qaf diabadikan dalam surat Qaf. Demikian pula, bumi yang kami hamparkan, serta kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kukuh, dan kami tumbuhkan di atasnya berbagai jenis tetumbuhan yang indah. Al-Quran Surat Qaf, ayat 7. 6. Sumur Barhut. Beberapa tempat yang ada di muka bumi masih menyisakan misteri, termasuk Sumur Barhut. Tempat misterius satu ini diyakini bukan digali oleh manusia, tapi dengan bantuan bangsa jin. Tempat misterius di bumi ini dikatakan sebagai sumber yang paling buruk di dunia karena tempat berkumpulnya ruh orang kafir. Barhut sendiri adalah legenda yang masih banyak diperdebatkan sampai saat ini, termasuk apakah menjadi tempat disimpannya ruh orang kafir atau bukan. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir yang bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Banyak yang menyebut bahwa lokasi ini adalah awal mula kehancuran dunia. 7. Pohon Sidratul Muntaha atau pohon kehidupan. Sidratul Muntaha memang termasuk salah satu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Istimewanya, hanya Rasulullah SAW yang mampu memasuki Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sendiri, selaku pendamping Rasulullah SAW, tidak diperkenankan memasukinya. Dinamakan Sidratul Muntaha karena tempat pohon merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit. Pangkalnya yang turun dan naik tersebut berada di Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha juga karena menjadi pohon tempat terakhirnya arwah para syuhada yang senantiasa mendapat karunia rezeki Allah. Pohon tersebut berada di atas langit ketujuh, di sebelah kanan Arasy, dengan daun-daun seperti kuping-kuping gajah. Buah-buahnya seperti kendi besar. Dahan-dahannya berupa mutiara, yakut, dan zabarjad. Sahabat Hikmah Sejarah, terima kasih telah menyimak. Jika Anda menikmati video ini dan ingin melihat lebih banyak konten sejenis, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan kami. Jangan lupa juga untuk memberikan komentar di bawah tentang pendapat dan pengalaman Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.